Kita masih melanjutkan dialog kita pagi ini, bagaimana manuver politik Golkar dalam berkoalisi. Nah ini, kalau kita lihat Mas Gun-Gun, manuver politik dari partai ini kan bergerak cepat sekarang. Kalau kita lihat berubah dalam waktu singkat. Bongkar pasang ini ibarat mencari pasangan jodoh begitu ya. Kalau dilihat sesulit itukah, ataukah memang kalau dilihat kesulitan ini murni karena memang hitung-hitungan politik yang pure, ataukah transaksional begitu, ini bagaimana? Iya, ini ada perspektif yang menarik sebenarnya dalam konteks kajian politik ya. Ini disebut dengan game teori. Game teori itu Roger Meyerson ya, itu melihat ada dua strategi yang biasa dipakai dalam situasi acak permainan politik, terutama pada saat menjelang situasi krusial pengambilan keputusan strategis. Pertama itu yang disebut dengan pure strategy game, itu biasanya strateginya tunggal. Ini contoh yang dipakai oleh Gerindra dan PDIP sekarang. Maksud saya tunggal adalah harga mati mematok ikon mereka untuk masuk dalam kontestasi. Pak Jokowi sudah bisa dipastikan melampaui presidensial threshold, Pak Prabowo juga. Nah, artinya mereka harus betul-betul memperjuangkan dua sosok ini di poros yang berbeda untuk bertarung di 9 Juli mendatang. Tetapi kalau Golkar, ini yang disebut dengan mix strategy game. Mix strategi game. Kita akan tanyakan nih Pak Fadil, mix strategi apa mungkin nanti akan mengusung di Rapimnas begitu konsensusnya, dinamikanya seperti apa, apakah memang akan maju untuk berkoalisi dengan PDI, memang akan diputuskan? Iya, kita akan menyampaikan, jadi di Rapimnas nanti hari Minggu itu ada 3 agenda utama. Yang pertama adalah kita menjelaskan mengenai hasil pemilu yang ada sekarang, di mana Golkar tidak mencapai target yang kita kehendaki, dan juga tidak mencapai presidensial threshold. Ini fakta politik yang ada dengan berbagai alasan. Yang kedua, Ketua Umum akan menjelaskan seluruh manuver politik atau ketemu dengan semua pimpinan partai politik. Kemudian yang ketiga adalah pandangan-pandangan dari daerah dan dari ormas-ormas yang kita punya underbow di Golkar. Mungkin juga tokoh-tokoh yang lain seperti Pak Akbar Tanjung akan menyampaikan. Nah, dari sana kita kemudian mengambil kesimpulan, apa langkah yang kita mesti ambil ke depan. Kita harapkan pada solid ke arah sini yang kita mau tuju. Nah, itu yang kita akan harapkan di keluar Rapimnas nanti. Dari pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh ARB begitu Pak, ini dengan Jokowi, dengan Prabowo juga dan dengan SBY, ini kira-kira Pak Abu Rizal sendiri cocoknya kemana begitu kalau dilihat atau merepresentasikan dari partai juga? Ya, Mas Gun-Gun mengatakan kita kan main mix game. Mix game ya, kita ketemu dengan semua orang. Kita lihat yang sulit itu ya adalah ketika kita bicara hal-hal yang teknis dalam bentuk operasional, kesamaan visi. Tapi yang banyak hal yang sama, dan baik Gerindra, Demokrat, Golkar, PDIP itu semua itu adalah partai-partai nasional, artinya bukan partai Islam semata-mata, partai Islam seperti PKS, P3, tapi partai-partai nasional. Jadi kita gampang bicaranya. Tapi ketika bicara lebih detail, disitulah terjadi hal-hal yang kurang ini. Peluang bagi Golkar tinggal 2 sekarang. Yang pertama adalah kita bergabung dengan PDIP. Yang kedua adalah kita bentuk poros baru dengan Demokrat. Tapi siapa di Demokrat yang bisa menjadi ini? Demokrat pengumuman capresnya konvensinya masih belum itu. Nah, kalau Demokrat mau ngambil yang ini dan kita diminta mewakilinya, belum tentu teman-teman di Rapimnas setuju gitu. Nah, tanggapannya nih Mas Gun, dari pertemuan dengan Pak SBY kemarin juga ada mengusung mungkin poros baru begitu. Tanggapannya terhadap poros baru ini akankah memang cocok hitung-hitungannya juga? Ya, sebetulnya kalau bicara peluang, tentu peluang poros ketiga ini masih tetap ada. Kita harus lihat ya konfigurasinya, bahwa ketika Golkar dengan Demokrat pun masih bisa mengusung yang disebut dengan poros ketiga. Tetapi kalau kita mau realistis dari sudut hitung-hitungan politik, terutama magnet elektoral ya, itu maka kemudian poros ketiga belum mampu pasti menandingi elektabilitas dua sosok yang di arus utama tadi. Karena secara persentase dari perolehan suara itu. Iya, sekarang realistis figur yang mau dijual siapa? Misalnya apakah Sri Sultan misalnya? Ataukah misalnya wakilnya misalnya hasil peserta konvensi? Dua-duanya menurut saya masih dalam konteks
kalau kita bicara elektabilitas masih di bawah dua poros yang sudah mengajukan terlebih dahulu. Tadi ada yang menarik bahwa kemungkinannya dengan PD Perjuangan atau poros sendiri, dan berarti kan Partai Gerindra sudah dinafikan oleh Partai Golkar, kira-kira gitu. Nah, ini saya melihat sebenarnya mengerucut ke itu. Hari ini kan kalau tidak ada melintang kan konvensi Partai Demokrat mengumumkan gitu kira-kira. Dan Partai Golkar masih punya waktu sampai hari Minggu. Jadi saya melihat juga penyimpulan jangan terlalu prematur, termasuk teman-teman media, bahwa Golkar pasti sudah akan kemudian menyatu dengan PDIP. Bahwa itu ada opsi yang tentu diharapkan oleh sebagian besar elit piawai di Partai Golkar, ya. Tetapi apakah kemudian itu menjadi bisa kemudian membangun konsensus secara legal formalistik di antara Golkar dan PDIP, itu belum tentu. Ini tadi saya tambahkan penting, jangan sampai persepsi dengan Gerindra ya. Ketika itu juga kita menawarkan sama Gerindra, kita bisa minta menjadi wakil. Belum tentu Pak Abu Rizal Bakri, malah kita menyebutkan Pak Ginanjar misalnya, tokoh senior di Golkar, silakan aja. Tapi belum mendapatkan respons yang positif gitu. Baik ke dalam maupun akhirnya ya Pak Ginanjar sendiri diam, tidak pernah dia mengatakan dirinya dia mau. Tapi kan kita punya tokoh-tokoh senior seperti Pak Ginanjar, Pak Akbar Tanjung, Pak Yusuf Kala. Kalau mereka mau ambil tokoh senior silakan. Kalau mau ambil tokoh yang menengah, Pak Abu Rizal Bakri sudah ada. Betul. Yang muda-muda di bawah pun siap kita. Ya kan? Ya, ini siap kita. Dinamikanya masih seru nih Pak. Seru perbincangan kita yang harus kita jeda dulu ini. Nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Kami akan kembali, tetaplah bersama dialog kami.